biasanya banyak yang minder. Kalau saya nggak gengsi lah, Pak. Soalnya kalau di breeding kan genah, ibaratnya anak pasti untung. Kalau di bobokan itu resikonya, perasaan saya sih agak kurang. Soalnya nanti resikonya ada kematian satu, waduh, ruginya udah lumayan banyak itu. Kalau di breeding kan ibaratnya anaknya mati, masih ada yang lain nanti. Insya Allah usaha nggak akan mengkhianati hasil. Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang ada kegiatan apa Mas siang tadi Mas? Ini siang tadi ya, pagi kerja sih Mas. Oh kerja? Heeh. Kerjanya apa Mas kerjanya Mas? Kerjanya di showroom mobil saya, Pak. Showroom mobil. Showroom mobil. Tapi masih sempat Mas ya pelihara kambing ya? Masih sempat. Ya dibagi-bagi waktu lah. Saya Forin Novindar, alamat di Sumbersari Bantul, Kecamatan Metro Selatan. Ternak udah lama sih ya Pak ya. Dari zaman sekolah saya dulu. Oh, sejak sekolah. Zaman sekolah 2004 saya pelihara kambing, itu kambing Rambun Kacang dulu. Yang pertama kalau masih muda ya didedikasi lah, tanggung jawab. Iya. Diberikan tanggung jawab, ibaratnya ngurus hewan lah, kalau istilahnya orang tua kan ada tanggung jawabnya. Iya. Menurut saya sih ada kesenangan tersendiri lah Pak. Nyawang gitu pulang kerja ya, lihat kambing kok rasanya adem, enak lah dilihatnya. Ibaratnya pulang kerja capek, istilahnya mau ngapain sore-sore lah, cari rumput buat kambing gitu. Zaman dulu masih sekolah, masih SMP itu sering. Malah ada kejadian waktu itu masih waktunya kerja kelompok zaman muda, kok malah ngarit. Ya kalau saya biasa-biasa aja sih Pak. Biasa aja ya, seneng, tetap seneng. Ya kalau biasanya banyak yang minder, kalau saya nggak gengsi lah Pak. Nggak gengsi. Dulu Rambon itu tahun 2004 itu masih harga 300.000 2 ekor indukan. 2 ekor indukan. 2 ekor indukan 300.000 itu dulu. Wah, murah sekali ya Pak. Iya, waktu itu zaman itu 2004. Habis tsunami kalau nggak salah ya. Tsunami Aceh itu. Jadi kesempatan untuk belanja. Dulu itu ngumpulin sangu sekolah dulu. Oh, berawal dari sangu sekolah itu ya? Sangu sekolah, kan sangu sekolah dulu 1.500 dulu. Yang 500 rupiah saya buat jajan, yang 1.000 tak tabung. Oh gitu. Berawal dari nabung kok, suruh orang tua beliin kambing aja, ya udah tak beliin kambing gitu dulu ceritanya. Kenapa Mas pilihannya ke breeding Mas? Gimana ya, kalau breeding kan seneng lihat cempe kayak gitu masih kecil, nah masih imut-imut, dilihatnya enak gitu loh. Kalau keuntungannya sih yang pasti ya, kalau di breeding menurut saya, pandangan saya, soalnya kalau di breeding kan genah, ibaratnya anak pasti untung. Kalau di bobokan itu resikonya, perasaan saya sih agak kurang, soalnya nanti resikonya ada kematian satu, waduh, ruginya udah lumayan banyak itu. Modal langsung kemakan ya? Oh, modalnya langsung kepotong banyak itu. Kalau di breeding kan ibaratnya anaknya mati, masih ada yang lain nanti. Kalau kendala sih aslinya banyak juga sih. Kendalanya kalau di breeding itu kan lokasi, tempat, tuh kandang biasanya kurang pas lah. Soalnya kan ngikutin zaman dulu kandang ya kandang biasa aja sih. Intinya kandang nggak terlalu memperhatikan masalah penyakit ini itulah. Sangat tradisional ya? Sangat tradisional, masih ngikutin zaman dulu. Kambing hamil tuh kalau indukan biasanya 5 bulan, soalnya tak catat dulu. Oh gitu? Pas waktu pacek sama ngelahirin, tak catat. Rata-rata 5 bulan lebih berapa hari, 5 bulan kurang berapa hari, biasanya seperti itu. Iya. Tapi kalau untuk Mas, kalau untuk PE ini kan beda nggak Mas? Ya agak lama sedikit sih biasanya birahinya. Ya dulu awalnya sih di Rambon ya, terus ngelihat tetangga punya kambing PE kok seneng gitu, nyobalah belajar sedikit-sedikit ya. Ini masih belajar lah kayak gini, masih bahan-bahan ibaratnya barang-barang ekonomisan lah. Cuman kalau di diri pengen meningkatkan yang lebih lah, upgrade lah pokoknya di kandang apa ya, di kambing itu masih banyak belajar dari orang-orang yang lebih inilah istilahnya. Kalau telat makan kayak gitu rasanya, walaupun sampai sore maghrib tuh tetap nyari rumput saya. Jadi makannya ini khusus hanya hijauan? Hijauan saya Pak. Ya daun singkong karet itu campur lah. Kata orang beracun Mas? Iya sih banyak yang bilang, tapi kalau saya biasa aja tuh. Oh gitu. Berarti tergantung mental kita Mas ya? Kalau saya biasa aja, kalau di singkong karet sama aja menurut saya. Oh gitu? Ya kalau ini menurut pandangan sih ya. Kalau menurut saya dikasih rumput dulu, ibaratnya buat dasar lah. Buat dasar ya, jadi kan
ibaratnya kalau perut kosong langsung dikasih singkong karet kan banyak yang ini. Heeh. Kalau makannya itu kalau saya tak konsep, tak kasih rumput dulu sedikit, Hmm. buat ganjel dulu baru tak kasih singkong karet. Hmm. Kalau saya kan seneng PE itu kok ngelihatnya di bulunya bagus. Oh Kalau gitu. kalau di bur saya belum ada pengalaman juga sih di kambing bur seperti apa. Terus prospek ibaratnya menjualnya juga itu belum paham. Di PE menurut saya prospeknya menjanjikan sih Pak. Ibaratnya saya masih di kelas ekonomis lah, tapi kan banyak-banyak acara event di kontesan itu kambing PE. Nah, inginlah kedepannya ingin menuju ke situ, cuman ya gitu ya. pelan-pelan karena modalnya ya seadanya masih. Tetap targetnya nanti kontes kelasnya Ya, ya. targetnya masih ada lah keinginan seperti itu. Kerugiannya banyak sih Pak. Ibaratnya kalau kita ke sawah di petani ya, pulang kok cuman ke sawah aja nggak bawa rumput, kayak gimana gitu. Ibaratnya kan buat tambahan lah, buat kebutuhan. Ibaratnya kerja harian, apa kerja ke sawah itu kan ada nilai plusnya. Buat ya membantu ekonomi keluarga lah, buat tambahan. Sangat membantu itu kalau peternak kambing. Kayak di desa ini nggak sampai pelihara kambing, Waduh, rugi, rugi ya. rugi, asli rugi. Rugi minyak, rugi waktu. Nah, rugi waktu ibaratnya lumayan buat nambah-nambah kebutuhan, Iya. sangat membantu kalau peternak. Ya kalau peternak kambing ya, misalnya kalau peternak kambing kan ada acara hajatan gitu misalkan. Terus ada yang nyari kambing buat acara akikahan itu seperti itu, adalah kita nyediain seperti itu. Insya Allah nggak sulit kalau untuk menjual. Ibaratnya masih kecil kalau di PE kayak gini, belum niat jual udah ditawar kambing. Itu kelebihan di PE Mas ya. Banyak penawaran. Kadang malah peternaknya nggak goda. Biasanya kok ngelihat kambing bagus, harga berapa pasti ditanya seperti itu. Kalau saya sangat membantu sih ya Pak. Ibaratnya kalau di kambing itu ibaratnya persentasenya ya hampir 50% Dari sini. dari ini kambing. Membantu Hampir sekali 50, ya. sangat membantu, hampir 50% malah. Kadang malah lebih dari penghasilan kita harian gitu. Kalau dihitung, soalnya kalau kalkulasi kambing kan nggak bisa buat harian. Setuju saya. Cuman kalau di bulanan itu sekali menjual berapa ekor itu, waduh, Ya, lebih kalau dikalkulasi sama kita harian. jual 3 aja udah positif. Ngomong enak, ngomong daging aja ya. Iya. Kita jual 1.500-an aja udah gede tuh Mas. Iya, makanya. Ibaratnya apalagi di kambing PE ini. 1.500 kalau di jantan itu. Walah, udah banyak yang ngantri. Udah banyak yang nyari. Banyak yang ngantri. Dari hasil kambing banyak sih. Zaman dari sekolah itu motor. Kan sekolah kan waktu zaman saya masih SMP masih jarang itu. Pemuda yang beli motor, ibaratnya yang punya motor rata-rata SMP naik sepeda. Iya. Saya dulu niatnya beli motor dari usaha sendiri, dari kambing gitu. Bayar SPP waktu ibaratnya ibu orang tua nggak ada biaya buat tambahan. Buat bayar sekolah. Iya, iya. Kalau buat rumah tangga ya membantu bisa beli. Ya banyaklah keperluan rumah tangga. Awalnya kok ngumpulin sangu sekolah, meningkat di kambing. Terus alhamdulillah bisa beli sepeda sendiri. Terus keinginan habis beli sepeda kok udah mau kelas 3 lah. Ngumpulin lagi buat beli motor. Alhamdulillah ya kesampaian. Iya. Kalau menurut saya, pandangan saya sih. Iya. Ibaratnya kita ada pejantan. Indukannya nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah banyak-banyak. Di 15 ekor aja lah. Itu udah ibaratnya beranyak, nggak usah banyak-banyak lah. 1 ekor aja lah. 1 ekor? 1 ekor itu. Dibikin jantan-jantan semua. Udah hasilnya berapa itu? Dibikin 5 bulan, ibaratnya 6 bulan sekali beranak. Di konsep seperti itu. Kalau harga kambing jantan 1 jutaan lah. Ya. Udah berapa juta itu? 15 juta tuh artinya ya. Adakah menggunakan pakan-pakan beliau? Kalau beli enggak sih Pak, hijauan aja sih kalau saya. Karena kan kalau singkong karet, apa tanaman hijauan itu nanam di sawah sendiri. Gitu ya. Pulang ke sawah bawa, pulang ke sawah bawa. Oh berarti sampean punya bank pakan di Ada, di alhamdulillah. kebun, di sawah ya? Ada. Singkong karet tadi. Singkong karet, telo Papua. Telo Papua juga udah ada. Ada, alhamdulillah. Itu aman dari sekali kawan, dari kawan ada. Berarti keberadaan bank pakan ini sangat penting Mas ya? Ya sangat penting, sangat membantu juga. Waktu pas tanaman padi itu kan rumput banyak yang disemprot. Jadi kalau ada bank pakan sangat membantu. Iya. Mas pernah nggak ngalami kematian kambingnya Mas? Pernah, sering juga pernah. Tapi ya namanya ngurusin
hidup lah, hewan hidup lah. Nyawa, Nyawa, barang bernyawa itu sangat ini beresiko juga. berisiko. Ha-ha. Dan resiko itu sering terjadi, Mas ya? Ya sering sih, tergantung kita menanganinya. Kalau telat sedikit biasanya ya gitu. Penyebab utamanya apa, Mas? Biasanya kalau kambing menurut saya sih di cuaca, pergantian musim juga seperti itu. Kalau kambing kadang kandang yang kurang higienis ibaratnya, kurang inilah, kurang terawat juga Iya. seperti itu. Artinya tetap ada yang namanya kematian, Mas ya. Tetap ada ya sebisa mungkin untuk menanggulanginya lah. Belajar, makanya itu dari itu saya ngomong konsep kandang itu Penting. sangat penting. Makanya saya belajar, sharing-sharing sama kawan, sama-sama peternak kan, biar kedepannya lebih baik lagi. Iya. Kalau program saya sih masih yang belum pas itu di kandang ini. Di kandang. Di kandang belum pas. Berarti rencana ada renovasi. Ada bertahap lagi, Iya. perubahan lagi. Soalnya biar gimana caranya pertumbuhan kambing itu lebih maksimal lagi seperti itu. Sangat menjanjikan kalau di peternakan ini. Kalau gambaran saya sih di konsep di kandang dulu. Kalau ibaratnya di kandang udah puas, Iya. baru materi yang diperbaiki lagi. Tapi tetap masih di PE ya? Tetap masih di PE. Oh iya. Ibaratnya kalau di kandang kan, kalau kandangnya udah ibaratnya udah pas sama angen-angen. Nah, ngelihat pertumbuhan kambingnya udah maksimal juga. Nanti perubahannya meningkat. Ya. Nyari yang kelas-kelas di atasnya sedikit, belajar sedikit. Upgrade. Gitu. Upgrade, benar. Upgrade lagi. Jadi bukan hanya kandangnya di-upgrade, materi pun di-upgrade. Iya, belajar sedikit-sedikit. Maka dari itu. Rata-rata kalau menurut saya di pemuda itu gengsi biasanya, Pak. Gengsi. Gengsi. Rata-rata kalau ditanyain itu, kerjanya apa? Ngarit. Ngarit. Padahal belum tahu hasilnya itu Satu seperti ekor 2 juta, Ah. 3 juta. Lah iya, ibaratnya seperti itu. Jadi Gengsi. rata-rata di gengsi. Gengsi, mentalnya kalau di pemuda itu mentalnya gengsi. Itu ada sih keponakan saya dulu mencoba seperti itu. Jadi dia konsep waktu induk birahi itu dibuat sama. Dia dulu kan kerja di peternakan, pernah kerja di peternakan. Iya. Belajar dari dia, saya juga belajar banyak lah dari dia konsepnya itu. Tapi saya belum bisa menerapkan seperti itu. Dia konsepnya dibikin indukan itu selama kalkulasi sebulan itu beranak semua. Ibaratnya 10 ekor beranak semua. Nanti yang 10 ekor lagi beranak lagi gitu. Beda bulan. Jadi si konsep ibaratnya panen waktu ini seperti bisa. Oh, berarti breeding itu bisa dikonsep dari awal dengan sistem beranak serempak, Mas ya? Bisa. Kalau ya saya belum tahu inilah materi, ibaratnya pengetahuannya belum nyampe situ. Cuman keponakan saya yang dulu pernah kerja di peternakan itu seperti itu, bisa dikonsep. Jadi konsep. Ya? Ngapa sih, Mas, udah kerja di showroom kok masih mau di sini, Mas? Ya kalau saya sih di hati ya Pak, dari dulu emang di hewan itu nggak bisa lepas ya. Iya. Apalagi di kambing, sudah menjiwai. Kadang-kadang dulu waktu masih SMP itu kok mati kambingnya, biasanya indukan mati, suruh motong itu. Saya nggak berani motong sampai. Oh, Sayang, udah saking mati ini biarin bener, aja. ada ikatan batin. Rezeki bisa dicari lagi nanti. Anak-anaknya masih banyak. Iya. Sarannya belajarlah beternak kambing, terus belajar sama yang lebih mengetahui lah masalah peternakan. Insya Allah usaha nggak akan mengkhianati hasil. Ya usaha dulu, masalah hasil belakangan dulu. Belajar konsep. Pemula nggak usah mikirin ibaratnya modal, ibaratnya carilah kawan, minta, ibaratnya kalau di desa itu minta gaduan. Gaduan. Nah, minta gaduan gitu. Nanti kalau udah beranak, ngurusin udah bener, belilah sedikit-sedikit kalau ada rezeki. Iya. Ya mulai di kambing-kambing Rambon seperti Iya. itu. 5 ekor dulu nggak banyak ya. Nggak usah banyak-banyak. Pelajari dulu ilmunya. Baru di konsep ke depannya gimana. Kalau dijual beli, ya sembari kalau ada yang ini, ada yang nawarin tak beli. Oh gitu. Iya seperti itu. Jual, kalau ada untungan sedikit jual. Ya ini kalau ada yang minat-minat di kandang ini gimana, Mas, cara jualnya? Online atau gimana? Kalau saya sistemnya online jualnya. Online. Soalnya kesibukan harian di showroom lah. Iya, jadi nggak ada waktu untuk apa? Keliling-keliling kayak belantik-belantik itu nggak ada waktu. Udah. Nah ini kalau ada teman-teman yang minat ke kambing sampean nih, kemana ngubungi teman-teman? Ya dihubungi nomor saya aja bisa. Nomornya 0815 4113 7577. Dengan Mas
Mas Faurid Novindar. Nomornya cuma satu itu. Alamat lengkap? Alamat lengkap Metro Selatan, Sumber Sali, Bantul. Itu tadi guys, perbincangan saya dengan owner. Nah, kalau kalian minat yang ini, nih. Nah, ini silakan telepon langsung. Dan kalau kalian mau jual, ya langsung telepon juga, siapa tahu cocok. Atau mau barter juga boleh Mas ya? Ya, boleh, boleh. Oke. Asalkan sama-sama cocok. Nah, sama-sama menguntungkan. Nah, Oke, terima kasih atas waktunya Mas. Iya. Semoga usaha dan peternakan jenengan semakin berkah barokah buat keluarga. amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.